Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Rizky Setiawan dari kelas 10-11, dan di sini saya mendapat tugas untuk mewawancarai teman saya yang minoritas ya. Ayo. Perkenalkan, namanya siapa? Maximilian Justin Audis dari kelas 10. Saya ada pertanyaan buat Justin nih. Yang pertama, mengapa umat Kristen disebut sebagai minoritas agama di beberapa daerah di Indonesia? Ya karena mayoritas agama dari negara Indonesia ini Islam ya, jadi umat Kristen itu bisa dianggap sebagai minoritas. Oke. Yang kedua, di sini saya akan menanyakan bagaimana memastikan setiap kelompok kecil memiliki ruang yang aman dan nyaman untuk beribadah tanpa merasa was-was. Dengan adanya sikap saling menghargai dan saling toleransi, sehingga setiap acara dan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh setiap kelompok dengan berbeda keyakinan itu dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pertengkaran dan saling mendukung satu sama lain. Lanjut, pertanyaan yang ketiga, apa saja tantangan yang sering dihadapi umat Kristen sebagai minoritas agama? Itu tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita harus bisa untuk menghormati, toleransi, dan menghargai agama lain sehingga terjalin hubungan sosial yang baik, dan bagaimana kita harus bisa beradaptasi kepada kelompok mayoritas. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang kelima. Mengapa sikap toleransi terhadap umat Kristen penting dalam kehidupan bermasyarakat? Itu sangat penting karena dengan adanya sikap toleransi, kita sebagai umat minoritas dapat merasa aman dan nyaman. Tentunya kita sebagai minoritas juga harus menghargai dan menghormati agar saling umpan balik hal-hal yang positif dari agama lain ke agama lain. Lanjut, pertanyaan yang keenam. Bagaimana nilai Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap umat Kristen? Nilai Pancasila yaitu ya khususnya dari sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, di mana Indonesia tidak menuntut setiap warganya untuk memilih dan memaksa agama untuk diikuti oleh warga tersebut. Indonesia memiliki wewenang yang bebas untuk warganya untuk memilih agama-agama yang ingin dianut. Lanjut, pertanyaan yang ketujuh. Apa dampak negatif jika terjadi diskriminasi terhadap umat Kristen sebagai minoritas? Dampak negatifnya, kita sebagai umat minoritas mungkin merasa tidak aman dan nyaman lagi untuk berada di lingkungan tersebut karena kita diberlakukan negatif. Oke. Lanjut, pertanyaan yang ke-8. Bagaimana hubungan yang harmonis dapat terjalin antara umat Kristen dan umat agama lain? Dengan cara masing-masing agama harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati yang sangat tinggi. Baik, lanjut pertanyaan yang ke-9. Apa peran generasi muda dalam menjaga kerukunan dengan umat Kristen? Perannya yaitu kita ya saling menghormati dan menghargai lagi sih. Oke, pertanyaan yang terakhir. Sebutkan contoh sikap sehari-hari yang menunjukkan penghargaan terhadap umat Kristen sebagai minoritas agama. Kita mendukung, menghargai dan menghormati saat umat agama lain melakukan kegiatan-kegiatan dan ibadah. Oke. Baik, terima kasih atas wawancara yang saya sampaikan, Kak Justin. Sama-sama. Oke, sekian dari kami teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.